Persekutuan pemuda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, sebab meskipun di tengah-tengah kekhawatiran kita akan pandemi COVID-19 yang kita alami, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita imani tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dengan tangan kasih-Nya. Tuhan akan tetap menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan akan tetap memampukan kita untuk terus berkarya di tengah-tengah gumulan-gumulan hidup kita masing-masing. Persekutuan yang dikasihi, saya juga mengajak kita untuk bersama mengucap syukur kepada Tuhan, sebab meskipun di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus atau dapat merayakan hari Paskah. Meskipun saya yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah perayaan Paskah yang kita lakukan di tahun ini tidaklah semewah dan tidaklah semeriah perayaan-perayaan Paskah yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, saya yakin dan percaya bahwa meskipun kita merayakan perayaan Paskah di tahun ini dengan sederhana, perayaan Paskah yang sederhana itu tidaklah kemudian mereduksi iman kita kepada Tuhan ataupun mereduksi makna dari perayaan Paskah itu sendiri. Bahkan di dalam banyak media sosial, saya menemukan bahwa ternyata orang tidak lagi memahami perayaan Paskah itu sekedar sesuatu peristiwa yang hanya untuk dikenang saja, tetapi kemudian orang mulai memahami dan memaknai bahwa perayaan Paskah itu haruslah menjadi sebuah ritual hidup, haruslah kemudian menjadi sebuah iman yang diaktakan di dalam tindakan nyata kita untuk dapat saling menolong, untuk dapat saling membantu, untuk dapat saling mengasihi dan saling menguatkan dengan saudara-saudara kita yang karena COVID-19 membuat mereka ada dalam situasi-situasi hidup yang sulit. Dan saya bersyukur karena ternyata Garda Teduh GPM turut terlibat berpartisipasi aktif untuk membantu dan menolong sesama-sesama kita yang menderita lewat jalan menyemprot cairan-cairan disinfektan di gedung-gedung gereja, di rumah-rumah jemaat, bahkan di lingkungan jemaat-jemaat kita masing-masing, dan juga turut memberikan bantuan-bantuan berupa sembako kepada saudara-saudara kita yang juga ada dalam kesusahan di tengah-tengah COVID-19. Bahkan juga Garda Teduh GPM tampil di barisan depan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat tentang bagaimana cara yang harus dilakukan untuk dapat memutuskan mata rantai dari penyebaran virus ini. Dan bukankah semua yang dilakukan itu adalah makna dari Paskah yang memberikan kehidupan? Sebab bukankah kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk memberikan kehidupan bagi setiap orang percaya? Sama seperti yang ingin dijelaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 34. Persekutuan yang diberkati. Di dalam pembacaan kita, Paulus hendak menegaskan kepada jemaat Korintus yang pada saat itu ada dalam suasana, ada dalam kondisi yang bimbang dan ragu-ragu tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Paulus juga hendak menegaskan kepada mereka dampak dari kebangkitan Yesus bagi setiap orang yang berpengharapan dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu saya punya satu catatan penting yang ingin saya bagikan bagi kita semua di saat ini lewat pembacaan kita, yaitu kebangkitan Yesus mengandung harapan dan janji. Saya ulangi, kebangkitan Yesus mengandung harapan dan janji. Persekutuan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dengan tegas menegaskan dalam pembacaan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar hidup, sebab Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas hidup dan mati.
Dan kalau Yesus tidak bangkit dan hidup, maka untuk apa Paulus berlelah untuk memberitakan kebangkitan dan memberitakan Injil kepada banyak orang? Untuk apa Paulus berlelah-lelah membahayakan diri Paulus kepada bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mengancam hidupnya? Dan tentu ini adalah hal yang tidak masuk akal jika kita kaji dari akal kita. Sebab untuk apa Paulus rela membahayakan dirinya kepada sesuatu cerita yang tidak benar, kepada sesuatu cerita yang bohong? Karena itu Paulus sekali lagi hendak menegaskan kepada kita bahwa Paulus membahayakan dirinya untuk sebuah cerita yang benar-benar terjadi, untuk sebuah peristiwa kebangkitan dan kehidupan Yesus yang benar-benar terjadi. Di sisi lain, Paulus juga hendak menegaskan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus bukanlah sebuah hal yang tunggal dan hanya terbatas bagi dirinya sendiri. Tetapi kebangkitan Yesus adalah sebuah hal yang saling terikat, hal yang saling berhubungan antara Yesus dan setiap orang percaya yang percaya kepadanya dan menaruh harapan kepadanya. Karena itu, kebangkitan Yesus akan menjadi satu dengan setiap orang yang percaya dengan kebangkitan itu sendiri. Dan kebangkitan Yesus itu sendiri akan memberikan sebuah harapan dan janji bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, harapan dan janji itu yang Yesus berikan lewat kebangkitannya haruslah menjadi sebuah peneguhan iman kita kepada Tuhan. Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah situasi hidup yang sulit, ketika kita ada dalam beban-beban hidup yang berat, ketika kita ada dalam tekanan-tekanan pekerjaan yang sukar, ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, bahkan ada di dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19, hal-hal itu kemudian tidak membuat kita berkecil hati, tidak kemudian membuat kita hilang harapan. Sebab ingat, kebangkitan Yesus telah memberikan kita jaminan dan janji penyertaannya bagi hidup kita. Bahwa Yesus berjanji setiap orang yang menaruh harapan kepadanya tidaklah sia-sia. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada sekarang, kita dapat menikmati berkat Tuhan, kita dapat menikmati nafas hidup, kita dapat menikmati sukacita, kita masih tetap diberikan kemampuan untuk berkarya di tengah-tengah hidup kita, meskipun tantangan itu datang menghampiri hidup kita, bahkan pandemi COVID-19 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita di masa sekarang. Kita tetap dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan karena kebetulan, bukan karena kita kuat atau kita hebat, tidak. Tetapi semua itu dapat kita lakukan karena janji dan harapan Tuhan sungguh nyata ada atas hidup kita. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa kepadanya, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Sebab setiap doa dan setiap harapan yang kita berikan kepada Tuhan akan Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab seturut cinta dan kasih-Nya bagi hidup kita. Dan saya berharap semoga setiap harapan dan janji yang kita terima di dalam hidup kita akan mendorong kita untuk dapat mengimplementasikan sebuah karakter hidup yang baik, sebuah pembawaan hidup yang baik yang mau dapat memberi kehidupan bagi sesama kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami. Sebab itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia GPM. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kita. Amin.